Ya, wis gak apa wis. Sorry, 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 sorry. Pak Farma. Ya, 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 oke. Hmm. Ya. Jadi apa? Teko undi ki mau. Anu ya, oh merubah ini ya. Tuliskan dalam bentuk paragraf yang sorry, sorry. Paragraf yang terstruktur sesuai dengan pokok pikiran utama tiap tiap paragraf. Kita coba aja. Dia ditulis dari awal dia, sejak latar belakang. Nah, mudah-mudahan bisa saya muncul gapnya. Nah, ini. Cuman ini terlalu panjang ya. Tapi tidak apa-apa kalau bisanya seperti ini tidak apa-apa. Ini kalimat terlalu banyak, panjang, nggak efektif. Ini banyak penelitian. Ini ada kata duh, mana tadi? Loh, si, kok hilang? Mana tadi? Ini. Oh iya, sorry, sorry. Nah, ini kan kelihatan ya, bisa diamati ya. Nah, ini. Urgensinya kan di sini. Masalahnya kan di sini. Kalau kasus ini ya. Nah, ini cuman kurang terstruktur ya. Penelitian sebelumnya muncul di sini. Nah, ini bisa diperbaiki ya. Diperbaiki apa? Nah, ini kalimat yang saya share kemarin. Eh, ini. Jadi biasakan punya bank-bank prom. Ini kan ngomong latar belakang. Tinggal kupas saja. Kalau kamu ngetik kesuwen, macet sih. Mana ini? Oke. Ya, kalau kalian mengetik ini, ya mikir lagi, perlu waktu. Nah, kalau dikumpulkan, ya ini, saya punya bank prom. Nah, sekian banyak ini. Biasakan terstruktur ya. Maksudnya kita itu semua itu logik kok maksudnya. Biasakan detail seperti ini, kumpulkan aja apa yang kalian butuhkan. Nah, ini prom-prom semua ini. Kayak butuh tinggal kopas. Tidak perlu ngetik ulang. Kalau ngetik ulang yo kesuwen, ngapain nggak efektif juga. Karena bikin prom itu juga mikir. Ya kok berhenti. Kita ulangi. Oke. Nah, bikin prom ini kan yo eh, nah, berubah kan kalimatnya lebih singkat toh. Nah, gini loh. Jadi nggak usah pakai ketik, kita pakai prom, jadi sudah. Kita tinggal kopas. Gak perlu mikir lagi. Bikin kalimat yang enak ya mikir, kita tinggal perintah aja sesuai dengan apa yang saya ajarkan ini, promnya. Ya ini rodok lumayan wis. Tapi harusnya bisa lah ini. Ini kan bisa diamati, ya. Ini adalah urgensinya, masalahnya, semua masalah ini. Nah, mitigasi keretakan karena mungkin nggak ngerti maksudnya ya, tapi di sini kan menunjukkan bahwa retakan pengeringan pada tanah lempung masalahnya menjadi masalah yang yang mempengaruhi stabilitas infrastruktur. Masalah ini sudah. Nah, di sini apa? Nah, ini penelitian sebelumnya menggunakan ini teknologi ini, MICP ini. Nah, meningkatkan kekuatan tanah tekan sekian persen.
Namun penelitian pada tanah lempung masih terbatas. Nah, ini juga kurang bagus ya. Karena namun ini harus di bawah. Ini menyatakan penelitian terdahulu, signifikansi dan penelitian terdahulu di sini. Signifikansinya di sini. Nah, ini masih terbolak-balik. Ini tanah lempung memiliki struktur yang kompleks dan semuanya ini harusnya di atas. Ya. Nah, tujuan dasar teori keilmuan, paham, itu adalah menjustifikasi seperti ini. Kalau kalian tidak tahu apa-apa, nggak akan bisa menyusun latar belakang yang benar. Ya, ini ya. Kalau pengen memahami ini ya memahami Mektan terkait apa? Tanah lempung, mikrobiologi, ya kan begitu. Kalau kita mau mendalam ini. Nah, anggap aja paham ya ini penelitian terdahulunya di sini. Nah, di sini setelah penelitian terdahulu ini. Nah, ini. Ini gapnya ini hingga saat ini inilah pengungkapan gap. Hingga saat ini belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana larutan berbasis biostimulasi. Nah, khususnya dalam mitigasi retakan pengeringan yang terjadi pada tanah lempung. Jelas kata-katanya. Apa sih yang belum ada? Biostimulasi. Apa biostimulasi? Ya, penjelasannya ya bakteri yang ada di dalam tanah diaktifkan untuk meningkatkan sifat mekanik tanah lempung. Gambarannya seperti itu. Untuk mengurangi retakan pengeringan. Ya, ini memang sangat spesifik ya, mungkin tidak ada yang paham ya ini. Nah, tapi bisa diamati. Ini adalah gap-nya. Kemudian untuk mengatasi gap itu apa sih? Ya ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pendekatan biostimulasi. Biostimulasi kan belum ada. Nah, gunakanlah biostimulasi. Apa caranya? Pendekatan. Nah, ini sudah masuk nih, metode ini pendekatan menggunakan mikroorganisme ini. Nah, ini masuk metode. Nah, jadi metode itu adalah sesuatu hal atau suatu cara untuk untuk memperoleh hasil. Nah, gitu kan? Ya. Jadi di proposal bab 1 latar belakang itu kita sudah menampakkan apa sih gap ini yang pertama. Yang kedua adalah mengisi gap yaitu tujuan penelitian secara singkat. Ya ini. Ya ini kalau kita ngomong jurnal latar belakang seperti itu. Kemudian supaya tercapai ini apa? Oh, menggunakan metode pendekatan ini. Nah, dengan memanfaatkan ini itu metode semua ini. Nah, selain itu dia juga menganalisa ini. Berarti ada 2 tujuan ini ya. Selain untuk biostimulasi, dia juga untuk ini. Penelitian ini untuk ini mengamati mikro makro. Nah, dari sini apa yang diperoleh? Ini loh hasil. Ya. Gambarnya tidak hanya mengurangi retakan 50%, ya, tapi juga memberikan wawasan. Nah, ini targetnya apa? Hasilnya ini mengurangi retak 50%. Dan juga untuk ini, pengisian kalsium karbonat. Nah, ini masih morat-marit ya, tapi paling nggak bisa diamati. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, ini kata penelitian terlalu banyak penelitian, nanti ada promnya yang kayak contoh kemarin itu. Nah, teorinya apa? Inilah berpotensi memberikan kontribusi ini. Teknologi stabilisasi. Nah, ini. Ini manfaat teoritisnya. Kemudian manfaat praktisnya apa? Ya ini, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini masih morat-marit lah, ini masih morat-marit. Tapi kan beginilah menyusun sebuah latar belakang. Jadi di akhir paragraf latar belakang terakhir itu tampakkanlah ini. Jadi ini penelitian terdahulu, gapnya ini, tujuan penelitiannya di sini, lanjut ke hasil, kemudian gambaran metodenya sampai manfaat teoritis ini tadi dan manfaat praktisnya ini. Tes. Kuncinya di sini aja. Latar belakang bener sudah sudah nanti kamu dengan Chat GPT ngikuti latar belakang sudah ngisi sendiri, metode jadi sendiri, kemudian tinjauan pustaka jadi sendiri. Nanti akan mengikuti.
Itu aja. Jadi nggak usah mikir terlalu ribet-ribet sudah. Kalau ini sudah jadi, ya beres. Tapi bikin ini itu ya perlu proses. Nggak bisa instan. Lakukanlah previous research, lakukanlah menyimpulkan jurnal dan tetek bengek sebenarnya. Panjang prosesnya, makanya perlu waktu lama. Tapi kalau kita sudah paham, ya cepat. Nah, gitu ya. Sekali lagi, jangan terkontaminasi sebuah contoh ya. Jadi contoh skripsi ya itu hampir semua menyesatkan ya. Malah jadi bingung dan nggak karu-karuan. Apalagi kamu gabung dengan ChatGPT. ChatGPT akan nurut aja. Ya, kunci dari ChatGPT ya. Dia akan nurut pelakunya. Salah atau benar diikuti sama dia. Karena prinsip dasar ChatGPT adalah dia itu malu atau dia itu istilahnya harus bisa menjawab apa yang diinginkan oleh yang merintah. Makanya kan sebaiknya sebelum kita melakukan pendalaman teori, uploadlah bukunya, buku referensi. Ya, misalkan terkait geotek ya buku geotek POG 9 itu diupload bidang mana, kan gitu. Ya, gitu ya. Ini ya. Oke, sementara biar enggak terlalu bingung, coba ini aja dulu ya. Dipahami ini dulu ya. Jadi intinya ini tadi. Ya. Yes. Wes, nanti perkara tinjauan pustaka nanti sambil jalan aja. Ya, mungkin kita bahas di terakhir aja. Tapi yang jelas pahami dulu ini, praktek. Jangan pahami, praktek. Ya, gagal sekali, hapus, buka lagi. Kan ini sudah enak sekarang kan? Sekarang sudah ada project ini nama masing-masing udah generate aja masing-masing di sini. Nah, ini kan sudah enak sekarang. Chat GPT sudah enak, ya. Dan gini, sudah ada yang tahu belum? Misalkan kita membuat project di sini. Nah, di sini kan ada add file. Ini loh, kamu add di sini. Misalkan kamu ambil nama siapa gitu ya. Jurnalmu yang kamu simpulkan masukkan di sini. Ini kan sampai 20 file ini. Ya, masukkan di sini. Yang sudah disimpulkan ya. Kalau artikel murni kadang pembacaan gak akurat. Nah, sekarang sudah lebih enak. Nah ini, tak pisah-pisah ini. TPP. Jadi saya ngajar nanti, saya cuma pakai chat GPT aja, wis. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Sampai di bagaimana pemahaman latar belakang. Ya, ini ya. Oke, sama pengungkapan gap-nya tadi. Ya. Jadi kalau ChatGPT dipaksa memunculkan gap, ya dia akan memunculkan, tapi ya nggak akurat ya kayak yang sudah dilakukan itu dipaksa menurut keinginanmu, tapi dasarnya nggak ada. Nah, kenapa punya saya ini sudah muncul, sudah maksudnya sudah mengarah ya? Ini maksudnya kok sudah mengarah, sudah benar, sudah ada jurnalnya. Ya karena sudah sering saya training, ya sering saya upload saya gini akhirnya dia ngikuti makanya ChatGPT itu tiap case project ini tergantung dari bagaimana yang kamu upload apa yang kamu supply ke dalam ChatGPT ini karena sifatnya seperti ini adalah training ya gitu ya. Nah, jadi kamu mengupload apa ini tadi mengupload ini juga istilahnya training bahwa kamu informasikan ChatGPT bahwa dalam outline proposal itu intinya seperti ini dia akan ngikuti terus. Ya, ya kadang memang ada yang tidak pas ya, makanya perlu diulang, diulang, diulang dengan menggunakan prompt. Ya, gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Ya, apa ada yang mau coba simulasi? Tidak apa-apa, silakan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana supaya bisa praktek? Gitu aja. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Salah, hapus, ganti lagi. Salah, hapus, ganti lagi. Wah, nggak bayaran. Kan gitu. Gitu ya, caranya gitu. Apapun kamu lakukan coba aja tinggal ngasih prom-prom salah ganti lagi kan gitu ya. Oke saya ulangi tadi kan tidak direkam coba sih. Ini ya jadi latar belakang saya ulangi lagi bahwa di dalam latar belakang
entah itu jurnal, entah itu proposal skripsi, entah itu skripsi, semuanya sama seperti ini. Ketentuannya. Jadi kayak kita ngomong ikut lelang itu syarat ketentuannya misalkan apa itu SKA-nya piro, kemudian jaminan penawaran berapa, kemudian tetek bengeknya lah, peralatan bagaimana. Nah, ini adalah guide-nya di latar belakang harus ada ini. Urgensi, signifikansi, nah ini gap. Lah, jadi penelitian terdahulu harus nyambung dengan ini. Ya, gitu loh. Jadi penelitian terdahulu muncul untuk menghasilkan gap ini. Ya. Gap menghasilkan tujuan. Tujuan menghasilkan metode. Metode menghasilkan hasil. Dari hasil menghasilkan kontribusi, yaitu manfaat ini teoritis dan praktis. Sehingga kalau di penulisan jurnalnya seperti ini. Nah, ini. Oke, coba kita koreksi aja. Tadi kehapus-hapus ya. Mana tadi? Nah ini aja. Coba tak prom ini. Tadi promnya salah. Nah ini ya. Mungkin akan lebih baik ini. Coba. Nah, cepat kalau promnya sudah ada cepat. Nah, coba. Pasti berubah. Nah, inilah. Jadi seringlah mengevaluasi seperti ini. Nanti sudah jurnal, evaluasi, evaluasi terus saja. Supaya menghasilkan kalimat yang bagus. Kamu nggak usah mikir, tinggal baca tok aja. Lama-lama kamu seperti ini akan tahu, oh kalimat yang baik itu seperti ini. Nah, ini kan dikoreksi kan? Kalau koreksi manual berapa lama? Ini. Nah, ini kan ada koreksi, langsung aja sempurnakan berdasarkan rekomendasi tas. Sempurnakan sama dia. Dah, intinya ya bolak-balik kayak gini aja. Nah, ini masih ini. Ini harusnya di atas ini. Masih terlalu panjang. Ya. Karena memang tidak berawal dari terstruktur ya. Ya. Tapi sudah terlihat ya. Maksudnya sudah sudah bisa dipahami kan gitu kan. Nah, ini tujuannya di sini. Ya. Ini aja. Sempurnakan paragraf agar konsisten pada pokok pikiran utama pikiran. Nah, tiap paragraf itu kan mengandung pokok pikiran utama. Kalau kamu mikir sendiri ya kesuwen. Caranya seperti ini. Kita tinggal membaca saja, sempurnakan paragraf agar konsisten pada pokok pikiran utama masing-masing makna dari paragraf tersebut. Ya. Kalimat buat lebih singkat lagi, tetapi tetap lengkap, fokus pada inti kalimat. Nanti kalau lupa ya ikuti aja, ini kan direkam tadi, nanti tak upload ya. Nah, jadi kenapa saya kok begitu cepat membuat prompt? Ya karena sudah mungkin ratusan kali saya menggunakan ChatGPT, saya sudah paham apa yang dimaui ChatGPT. Kalau kalian baru membuka ya mungkin menghadapi ChatGPT itu ya linglung. Makanya perlu apa sih saya bilang, ulang berulang tiap hari buka ChatGPT, ulang-ulang. Kamu akan terbiasa kayak ini. Nah, bikin prompt nih ya mikir. Dulu awalnya saya ya mikir. Karena saya sudah terbiasa ya cepat sekali.
Nah, nah ini lebih bagus ini. Nah, lihat. Lebih bagus nggak? Lebih bagus kan? Nah, sudah mengelompok kan? Ini mengelompok di mana? Paragraf apa? Urgensi. Ini mengelompok pada paragraf penelitian terdahulu. Nah, ini penelitian, tujuan penelitian, dan metode. Ini hasil dan kontribusi praktis dan teoritis. Dan inilah caranya. Ya. Nah, berapa menit saya menyusun ini? Karena saya paham ilmunya. Kalau nggak paham, ya muter-muter kamu nanti. Nah, gitu ya. Nah, gitu loh. Jadi kita paham ilmunya, dasar teorinya, apa yang dimaui tahu, ya bikin latar belakang ya cepet jurnalnya dimasukkan, nanti sitasi akan masuk sendiri. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Tinjauan pustaka nanti aja, tinjauan pustaka sama metode minggu depan aja. Yang penting kita latar belakang ini aja dulu coba. Tapi nanti mbok lanjutkan sendiri ya jadi lah. Gitu ya. Nah, ini saya run bisa jadi jurnal nih langsung ini bisa. Oke, tapi saya sampai di sini dulu aja yang terkait ini latar belakang ya. Eh, saya lanjutkan ke anu sekarang. Ada pertanyaan enggak sih? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan. Nanti saya lanjutkan ke bagaimana tadi keilmuan tadi, dasar teori keilmuan gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke ya. Enggak kira-kira paham enggak? Bisa bisa menangkap enggak? Coba saya Pak pengen anu dulu aja coba. Reza Andrian. Bisa nangkep enggak kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Insya Oke. Allah. Nah, coba kemarin kamu sudah ngeran apa belum? Sudah Yang simulasi apa? kemarin saya ganti topik, Pak. Heeh, Yang kemarin. gitu ya. Nah, sekarang Iya. topikmu apa? Yang sekarang itu pengaruh geometris menara terhadap penurunan beban angin. Geometris menara. Itu. Nah, ini kalau kita menentukan topik, ya, itu jangan cari yang susah, mencari datanya, gitu ya. Sekarang kamu Pak. ngujinya nanti melihatnya bagaimana? Kalau geometris menara terhadap angin, kira-kira datanya mencarimu bagaimana? Eh, saya pakai perhitungan manual, Pak. Oh, itu kan berarti Artinya kayak berdasarkan anu kan, berdasarkan teori saja kan, teori saja. teori saja ya. Nah, eh, apa? Tapi ya juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau S1 hanya teori nggak apa-apa sih. Ya. Jadi teori ya. Jadi geometri manual itu terhadap anu. Coba. Jadi gini, keterbaruan itu dihasilkan oleh apa? Adanya perbedaan dari hasil orang lain dengan hasilmu. Gitu ya. Hmm, Nah, sekarang kamu betul. kan pengen mengamati pengaruh geometri menara terhadap angin. Nah, sekarang yang Ya, Pak. kamu amati apanya? Tahu enggak? Sudah tahu belum? Variabel terikatnya tahu enggak? Belum tahu. Variabel variabel terikannya itu misal pakai bentuk segi delapan itu nanti bebannya seberapa, pakai lingkaran bebannya seberapa, nanti kayak pakai perbandingan gitu, Pak. Kalau pakai segi delapan lebih baik pakai segi delapan apa pakai lingkaran? Loh, lah ya. Sekarang dari tentunya kan begini kan. Geometri dengan angin. Bebannya kan beban angin kan gitu aja. Kamu fokuskan beban angin atau beban hidup atau beban mati. Semuanya kaman masukkan atau Angin. khusus beban angin.
fokus beban angin, Pak. Oke, beban angin ya. Berarti geometri dengan beban angin. Oke. Sekarang apa yang akan kamu lihat? Bahwa dengan geometri bentuk itu terkena angin. Hasil apa yang akan kamu cari? Hasil apa yang akan kamu tentukan? Kamu bingung? Nah, tanya Iya, ChatGPT. Pak. Ya. Kalau bingung sekarang kamu tanya ChatGPT. Idemu kamu tuangkan di ChatGPT, dia suruh bantu. Ya, nggak ada solusi, ya toh. Kamu nanti chat saya atau chat di grup Baik, Pak. supaya bisa dibahas yang lain atau terserah. Ya gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu, misalkan kita punya ide, nggak tahu, tanya ChatGPT. Ya, gitu ya. Sementara itu kamu coba itu, sering mengulang-ulang ini apa? Untuk menuju bahwa ketemu topik yang memang benar-benar ada keterbaruan, mudah untuk dilaksanakan. Metodenya gampang, ya. Oke, saya coba lain lagi. Baik, Pak. Ya, gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Aziz Rahmat, ada ini. Aziz Rahmat, kelas 3, enggak ada? Iya Pak, Ya, turu. boten. Eh, wajahmu tangi turu. Boten Pak, masih di Nah, kantor. oke, oke, oke. Wes, yang saya sampaikan tadi paham enggak? Paham Pak? Nah, apa yang kamu paham? Masalah tentang latar belakang terus ya tentang rumusan masalah tentang bab 1 Pak. Tentang Pemain tujuan sama tahu. penelitian juga. Eh? Oke. Nah, sekarang yang kamu pahami apa? Dari latar belakang itu. Kuncinya apa latar belakang itu? Ini Pak, tentang permasalahan yang diambil. Terus? Terus juga topik yang mau diambil juga Pak. Sekarang paragraf mana yang paling penting? Itu kan ada poin 1 berapa dan semua itu. Poin berapa yang kemarin tak contohkan tadi? Poin 5 sampai 9 Pak. 5,9. Itu Ya, menghasilkan apa? menghasilkan itu Pak. Masalah apa? Penelitian juga tujuan penelitian Pak. Kamu tadi ngerungokne gak tuh Jane? Mendengarkan Pak. Eh? Kok interpretasimu salah? Ya, maaf Pak, lupa. Eh? Loh, berapa detik saya ngomong? Apakah sebegitu pelupa kamu itu? Ya kan banyak Pak yang Bapak omongin. Eh? Loh, enggak toh. Kuncinya apa tadi? Kan cuma hanya anu toh, adanya gap penelitian. Iya, Penelitian terdahulu, masuk gap penelitian, tujuan, sudah itu aja sampai ke bawah. Nah, kamu sudah ketemu gambaran topik belum? Sudah pernah simulasi pakai ChatGPT enggak? sudah pernah Pak. Oke. Sekarang kamu bisa share screen enggak? Enggak bisa Pak, pakai HP soalnya. Oh, pakai HP, enggak punya laptop? Enggak ada Pak, enggak pakai Eh? laptop. Enggak ada. Ini pakai PC Pak. Ya, pakai PC kan ya iso pangga share screen ya iso toh. Iya, tapi kan enggak ada kameranya gitu loh Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting iso share screen. Nah, gini aja kamu sampaikan aja lah. Yang kamu simulasikan itu apa? Ini tentang ini Pak, manajemen risiko K3 dalam proyek jembatan Pak. Terus yang kamu cari apanya? Mencari ini untuk penerapan ISO 445.001. Nah, ya yang dicari apanya? Targetmu, goalnya itu kamu akan menemukan apa di situ? Untuk itu, potensi risiko K3 dalam Kamu itu proyek. nyawang sopo toh? Madhepo ning aku gini loh, nggak sampe ngamengu. Enggak, ini lihat PC ini loh Pak. Oh, ngono ya madhepo ning arep PC ngono. Wes gak sampe ngamengu ngono loh. Terus Nah, merancang program mitigasi risiko, terus nah, yang kamu temukan apa? Poin aja. Itu mitigasi resiko dan semuanya itu kan masih umum. ya Coba sekarang kamu menerapkan K3 dalam proyek. Apa yang akan kamu cari? untuk itu Pak, mengurangi kecelakaan kerja. Caranya?
Caranya dengan menet- menetapkan langkah-langkah kerja dalam proyek. Menetapkan langkah-langkah pekerja. Iya, Metodenya pakai apa? Mengambil datamu pakai apa? untuk data-data yang sesuai dengan itu Pak, ISO 4 tadi. Caranya bagaimana? Hmm, itu Pak, bingung Mas Yan. Lelah makanya tau. Karena ya apa ya? Ini salah satu contoh orang-orang yang tidak memperhatikan. Iya, Pak. Kan gitu kan. Loh ya nggak apa-apa kalau kamu mau seperti ini terus ya kamu tinggal pilihannya. Lulus apa enggak kan gitu kan. YouTube saya sudah lengkap. Chat Ya, di grup itu sudah panjang nggak karo-karuan. Nah, kalau sekarang output dari kemarin sekarang itu sudah hampir 2 minggu. Kamu seperti ini. Yang menandakan kamu itu ya nggak serius. Ya kalau kamu terus seperti ini sampai kapanpun nggak lulus kamu itu. Jadi kamu iya, tinggal milih aja, saya itu santai aja. Saya membantu semaksimal mungkin. Mahasiswa nggak ngikuti ya sudah tinggal aja. Wah nggak lulus bukan urusan saya kok. Ya gitu ya. Jadi terserah kalian ya. iya, Pak. Saya akan memberikan metode semaksimal mungkin. Kalau tetap tidak dilaksanakan ya sudah. Urusan mahasiswa masing-masing. Tapi diingat, di akhir jangan kamu memohon ya. Pak, tolong kasih keringanan supaya lulus. Ya, saya tegaskan sekarang. Ya, tanpa ampun. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Yap. Ya, mending kalau mau seperti itu bilang aja sekarang. Nggak ngerepoti saya juga tidak membebani waktumu. Pak, saya nggak usah ikut kuliah. Oke, saya keluarkan dari grup. Gitu ya. Ya, jadi saya nggak mau sia-sia. Saya nggak mau istilahnya buang-buang waktu bullshit. Saya nggak mau. Ya, saya harap saya serius, kamu juga serius. Jadi balance. Ya, ya kalau kamu punya apa? Hanya seperti ini sampai kapanmu nggak akan ketemu topik. Karena apa? Dasarmu itu sudah dasar salah. Hmm. Nah, langkahnya bagaimana kalau betul? Ya, pelajari itu di chat GPT. Itu kan hubungannya dengan manajemen proyek, keselamatan kerja. Iya, Pelajari. Apa definisi keselamatan kerja? Itu yang harus dipahami ya. iya, Pak. Oke, sekarang coba saya share screen terkait anu tadi, ya. Ini sudah masuk ke keilmuan ya, maksudnya dasar teori keilmuan. Mana tadi? Oke, sambil saya siapkan. Jadi, kalau kalian pengen mengamati K3, harus pahami dulu K3 itu apa sih? Kesehatan, keselamatan kerja itu apa? Definisinya apa? Setelah definisi, fungsinya apa? Setelah fungsi, bagaimana metodenya itu bisa dijalankan? Caranya bagaimana? Kemudian outputnya apa? Setelah output hasilnya apa? Kontribusinya apa? Secara teoritis dan praktis. Saya sudah chat di grup kan. Setiap topik kamu kasih pertanyaan. Urgensinya apa? Tujuan, metode, hasil, manfaat teoritis, manfaat praktis. Di chat grup kan ada. Nah kalau kamu jawabannya seperti itu, siapa tadi namanya itu? Yo, kamu itu nggak peduli sama sekali. Kamu emang nggak pengen bisa. Ya, ini contoh aja ya. Kalau kalian nanti seperti ini, ya, ya sudah, nggak akan pernah lulus sudah. Ya udah lihat aja nanti dicoba aja. Ya, hal yang gampang tidak kamu lakukan, ya sudah, wassalam sudah. Tinggal ketik prompt, nggak bisa tanya-tanya, disimpulkan, clear. Hal gampang tidak kamu lakukan, ya sudah, resiko tanggung sendiri. Apa ini ya? Nah, ini ya. Oke, ini tadi ya. Ini saya awali dari ini. Nah, sama kan isinya? Nah, yang saya sampaikan persis. Oke. Nah, kenapa ada pertanyaan ini?
Ya karena 95% mahasiswa teknik sipil kita unik itu ya belum. Ya sekarang sekarang yang gabung Zoom siapa ini? Dari 70 si. Dari 78 si. Bisa melihat enggak berapa orang ya hari ini? Tes gue. Nah, 54 orang dari 78 berarti yang tidak hadir 24, 23, 77 kan totalnya. Ya sudah yang nggak hadir saya nggak ngurus lah. Ya, pokoknya nanti tiap progres nggak ada, 3 kali progres nggak maksimal ya sudah. Saya anggap tidak lulus ya. Dengarkan ya. Itu kan ada progres nanti. P mulai pertemuan 25, tanggal 25, tanggal berapa, P1, P2, P3. Sampai 3 kali. Seperti kayak siapa yang saya cek ini, ya sudah. Saya anggap nggak serius, saya keluarkan aja. Wis, daripada ngeribet-ribeti proses kuliah ini, mending saya keluarkan, saya nyatakan tidak lulus. Ngulang aja semester genap depan. Ya, ya saya tidak membatasi kalian ikut enggak, tapi ini adalah kepentingan kalian sendiri. Kalian nggak ikut urusanmu, nggak melu. Saya nggak akan ngecek kamu absen, terserah. Tapi yang penting progres dari P1 sampai P14, kok ada yang P1 2 atau 3 kali, tetap seperti itu. Ya sudah saya keluarkan dari grup, saya nyatakan kamu tidak lulus. Ya, ini perlu diingat-ingat dan dipersiapkan. Ya, gitu ya. Jadi nanti jangan menyalahkan saya, jangan memohon-mohon di akhir. Ya, saya sudah ngasih cara yang mudah. Ya, saya kasih contoh, saya kasih video, saya kasih apapun juga. Kalau tetap seperti itu ya sudah. Ya, tinggal kamu pilih aja DO cepat atau lulus cepat, kan begitu. Oke, kita sudah ngomong sekarang dasar teori keilmuan. Ya, bahwa di dalam menyusun artikel atau proposal itu kita harus pahami dasar teknik sipil yang ada 5 ini. Kamu nanti tinggal pilih yang mana. Hidrolika dan ini masuknya sumber daya air. Nah, inilah yang harus kamu amati. Apa sih sebetulnya di struktur? Oh ini loh, analisa kekuatan material, perhitungan beban, desain struktur. Makanya ada mata kuliah apa? Analisa struktur, mekanika bahan, dan tetek bengek dan semuanya. Kalau di geotek apa? Ini stabilitas tanah, pondasi, dan terkait mekanika tanah. Kalau keairan apa? Ya ini aliran air, drainase, dan pengendalian banjir. Ya cuman ini aja. Intinya ini. Lah di sini nanti terkandung banyak keilmuan. Kalau proyek apa sih? Ya intinya perencanaan proyek itu piye? Estimasi biaya itu bagaimana? Duitnya piye? Manajemen sumber daya, cara manusianya bagaimana? Sumber daya manusia dan sumber daya yang lain bagaimana? Transport, ya perencanaan jalan raya, sistemnya lalu lintas bagaimana, berhubungan dengan infrastruktur transport. Ya sudah, ini harus dipahami. Harus berangkat dari ini. Tanpa ini ya akhirnya ngawur. Gabung ke ilmu sana, ilmu sini. Nah, caranya bagaimana supaya paham ini? Ya ini, baca, lihat YouTube, diskusi. Ini jelas sudah. Nah, ya sekarang saya tanya aja. Siapa yang sudah melakukan ini? Membaca kuliah, membaca macam-macam, lihat YouTube dengan baik, dipraktekkan, diskusi dengan temannya. Sudah dilakukan apa belum? Tanya diri kalian masing-masing. Kalau belum, ya sudah, step terlewat. Ya contoh kalau di proyek itu loh, bikin begesting, kok lali, balok erong dipasang, apa istilah perancah singgi menyangga balok itu gong dipasang, perancah pring-pring itu dipasang, apa kurang kerek rime, apa pringnya penyangga pringnya kurang rengket, biasanya jarak 40 cm, kamu jarak 1 meter, saat ngecor ya amblek. Sama juga kayak ini, selama step-step tidak dilakukan ya pasti ada suatu kesalahan, sama kayak bikin proyek. Nah, ini yang paling penting ini sebelum kita masuk ke minat. Ya. Nah, sebelum kamu paham ini, kalau membaca skripsi sing salah, akhirnya otakmu jadi salah. Logikamu jadi salah. Ya. Kalau mau contoh skripsi, kamu searching aja skripsi dari ITB atau ITS.
Cukup dua itu aja kamu cari. Yang tahun di atas 2020. Kalau kamu mau pengen baca skripsi ya, yang kamu yang bener, dua ini aja, ITS atau ITB tahun 2020 kamu cari. Ya. Kalau kamu pengen cari contoh skripsi, selain itu gak karu-karuan. Nah, ini masuk dosen pembimbing. Lah, kalau mau diskusi dosen pembimbing, yo ojo kosongan, Rek. Makanya di 3 kali ini kita buat supaya kamu tidak kosongan saat ketemu dosen pembimbing mulai tanggal 25 atau sekarang kamu mulai. Ya. Ya maklum dosen pembimbing itu atau dosen pengampu ya tidak semuanya menguasai keilmuan dengan baik. Kalau kamu tidak punya ide, dia nanti juga akan memberikan ide yang salah. Seperti yang kakak kelasmu tahun 2021 ini, saya tidak meluluskan 4 proposal kamu tanya itu. Kalau nggak percaya. Sampai sekarang tidak lulus. Nah, ini ya. Oke, wis ini sudah proses ya. Buat timeline. Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini saya suruh detailkan. Apa sih sebetulnya isi dari keilmuan? Nah, ini struktur. Itu apa yang dipahami? Ini. Nah, struktur wong sitok ya. Wis dilewati sih ya. Maksudnya ya wis sambil nanti lihat sudah ada lah. Geotek enggak usah saya terangkan, sudah saya bahas lebih baik nanti besok Senin kita ketemu tim geotek, kita ketemu lagi nanti coba dipelajari lah hidrologi, hidrolika. Nah, kita detailkan tadi yang saya detailkan yang mana ini kita lihat apa. Nah, ini struktur, jelaskan lebih detail struktur ya ini. Nah, ini. Nah, tegangan F per A. Ini tek bankon kan ini. Paham enggak yang dimaksud tek bankon? Kenapa kok itu pecah dan semuanya? Kan begitu. Ya. Terus tegangan ini apa? Nah, beton yang ditekan itu kan otomatis mengalami perubahan. Kalau dia ditekan berarti memendek. Larinya kemana? Ke samping. Begitu ke samping, dia akan mengalami apa? Lah kalau ikatannya pecah, ketarik, ya akhirnya pecah. Ya itulah fenomena runtuhnya beton, tegangan-regangannya itu. Dia itu memang ketekan ya dengan F per A ditekan ke bawah. Tapi sebetulnya dia memendek kemudian geser ke samping namanya ilmu material. Kalau dia ketekan secara vertikal otomatis dia akan mengembang secara horizontal. Karena perubahan deformasi akan berubah. Tidak bisa dia memendek terus akhirnya lari kemana enggak ya pasti ke samping. Sehingga kalau difilosofikan bahwa beton yang pecah itu karena apa? Ya dia ikatannya kena tarik akibat beban dari atas, dia mengembang akhirnya kan tarik pecah ikatannya enggak kuat akhirnya pecah. Seberapapun kuatnya material ya pasti bisa pecah. Karena apa? Ya ditekan semakin terus ya pecah. Kan begitu. 1000 apa K1000 pun kalau ditekan 1200 ya pecah juga. Nah, itulah. Kalau kita ngomong material beton ya harus paham itu. Kalau kita ngomong material ya. Nah, makanya saya nggak tahu Tek Bankon tuh ngajarnya sampai sedalam ini atau enggak saya nggak tahu. Akhirnya nanti muncullah elastisitas dan ini struktur ya. Wes. Dah, sekarang kita lihat aja. Yang penting saya supaya tahu apa kedalaman ya. Jadi keilmuan itu untuk memperdalam. Ini struktur coba tadi mana? Ini beban. Nah, ini air. Air kan pakai. Oke. Jadi kita harus tahu ya bahwa di dalam keairan itu apa sih? Pasti ada hidrolika dan hidrologi. Itu kamu harus tahu. Hidrologi itu apa? Nah, ini. Nah, saluran terbuka, tertutup, dalam pipa, dan harus paham. Kemudian debit. Inilah dasar-dasar keilmuan yang harus kamu pahami. Nah, metodenya kayak apa? Metode Manning itu seperti apa? Apa gunanya metode Manning? R itu apa? Jari-jari hidrolik, kemiringan dasar ini. Ini harus paham. Kalau ngomong keairan seperti tidak paham ya bullshit ya. Nggak usah ngambil aja. Terus ini contoh perhitungan. Nah, ini yang keairan ini dipahami. Nanti tinggal kamu memutuskan aku ngambil yang mana sih? Perhitungan debit, sungai, saluran,
atau drainase, hujan, limpasan dan semuanya, kemudian cara merancangnya. Nah, mau apa? Terus pengendalian banjir. Kan ini, inti-intinya kan seperti ini. Kalau banjir ya adanya bendungan, tanggul dan semuanya. Ngomong banjir dihubungin karo drainase saluran, gak nyambung blas. Nah, kan yang terjadi seperti itu, skripsi-skripsi itu. Saya mengendalikan banjir di wilayah jalan opo, jalan Mastrip apa jalan apa. Lah itu bukan banjir. Lah saat hujan banjir ya mesti itu bukan banjir. Ya. Nah, namanya banjir itu ya banjir yang terjadi karena apa? Ya karena bencana alam banjir itu. Ini risiko banjir. Tapi kalau yang di saluran jalan itu genangan air, bukan banjir. Lah ini kan harus identifikasi seperti itu ya. Kalau nggak tahu, tanya Chat GPT sudah bisa jawab. Kalau dosenmu nggak bisa jawab, ya tanya Chat GPT bisa. Ya. Kalau nanti nggak ada solusi, ya kamu tanya saya lagi. Nah, ini kalau ngomong air. Jadi air itu tiga ini ya, pengendalian banjir, drainase, dan ini saluran. Ya sini aja. Ya nanti tinggal diperdalam mau kemana sih. Nah, atau dihubungkan ke macam-macam lah. Kalau drainase itu kan apa bisa dimensi saluran dan semuanya atau ke pertanian dan apa kan ya enggak masalah juga. Tapi yang penting konsepnya ini pengendalian banjir, kemudian drainase dan ini. Kan tiga hal ini aja. Nah, bisa enggak kamu mikir ini? Paham enggak ini? Kalau ilmu ini kosong ya belajar dulu. Kalau enggak ya enggak akan terarah. Apalagi nyontoh skripsi yang salah, salah semua. Nah, air ini saya perdalam enggak? Nah ini saya perdalam lagi. Nah ini perhitungan debit sungai, metode Manning. Nah ini cari sesuai. Kemudian kalau sudah oke, carilah buku referensinya, koordinasi dengan dosen pembimbingnya. Itu yang harus kamu lakukan saat ini. Tapi pahami dulu seperti ini. Kalau gini enggak paham ya podo bingung. Nah, ini perhitungan saluran terbuka, tertutup. Nah, ini mau apa sekarang yang kamu cari? Ya, saya sering dulu ketemu nguji itu dimensi saluran ketemunya inilah terus kamu apakan? Ya sudah Pak ketemu itu. Lah terus opo aku ngono. Bedanya apa dengan punyanya yang lain skripsi? Wes proyek sudah ada, dadi skripsi lah terus gayanya opo? Nah, banyak sekali seperti itu. Nah, terus ngapain? Nah, inilah advance-nya. Kita buat seperti ini debit panjang saluran. Nah, ini. Nah, kemiringan saluran. Kemiringan saluran pengaruh ternyata ada kecepatan, kemudian ada ausnya saluran. Nah, akhirnya apa? Oh, ternyata saluran itu membutuhkan apa? Dengan kemiringan sekian harus ada dasar salurannya tidak boleh tanah. Harus dikasih pasangan 1:4. Nah, itu ada hitungannya, itu ada teorinya. Inilah keilmuannya yang harus muncul. Tidak hanya dimensi gitu dok. Apa? Buat apa? Keilmuan apa yang kamu tawarkan? Nah, contoh keilmuan keairan. Oh, dengan kemiringan sekian, saya menemukan bahwa karena tanahnya ini sekian, berarti tanahnya ini lempung agak lunak. Oh, berarti saya dengan beban sekian, aliran sekian. Oh, saya nanti harus di sini harus saya tambah apa? Pasangan batu kali yang tebalnya 10 cm. Apa hitungannya? Ya karena ada beban dari bawah dan kemiringan air supaya ini tidak terjadi erosi. Itu namanya keilmuan baru. Baru namanya itu. Apa? Yaitu tebal saluran, tebal lapisan bawah saluran itu. Kan ada dua saluran. Saluran yang lapisan bawahnya ada pasangannya dan yang tanah biasa kan ada. Itu kan ada fungsinya. Segala hal yang dilakukan pasti ada tujuannya. Itu yang harus kamu pikir. Itu yang harus kamu camkan baik-baik. Nah, ini. Ya nanti dipelajari sendirilah. Contoh ini. Nah, ini manajemen. Nah, ini manajemen itu justru ilmu yang paling sulit bagi saya. Bukan paling sulit sih, paling banyak, paling luas karena terus berkembang. Nah, kita harus paham manajemen itu apa sih sebetulnya? Ini perencana proses penusunan ini, estimasi. Nah, ini kan intinya. Kamu paham enggak ini maksudnya ini apa? Nah, ini kan.
caranya bagaimana? Nah, ini kan salah satu contoh aja. Nanti kan bisa diperkembang anu lagi. Nah, ini identifikasi pekerjaan, breakdown. Nah, dalam proyek pasti ada ini kan, persiapan bawah ini. Ini kan dalam satu proyek pasti ada ini. Nah, tidak terus skripsi harus menyelesaikan semua ya. Enggak, per bagian aja bisa diambil. Bukan kayak yang dulu sekarang itu. Unvalue apanya? Proyek nggak terlambat dibikin end value. Ya nggak cocok. Analisanya nggak nyambung. Nah, ini durasi ini kan begitu. Nah, mulai ini penyusunan. Nah, ini kan terus kemudian apa estimasi biaya. Kan ya ini manajemen proyek ini. Detail gitu loh. Kalau kita ngomong produktivitas ya kita ngomong produktivitas. Durasi ya durasi. Detail seperti ini. Jadi tidak semua item harus diamati. Ambil aja masalahnya yang paling krusial. Misalkan keterlambatan. Item mana yang paling terlambat dan paling merugikan. Ambil aja itu analisa detail. Selesai sudah. Tinggal kamu harus tahu analisanya kemana dan harus dibandingkan. Nah, kan begitu. Nah, ini. Nah, paham enggak sekarang manajemen itu kamu paham enggak seperti ini? Ya kalau Mbak Ndo paham, nah terus gimana kamu mau nyusun skripsi? Nah, sumber daya. Ini. Nah, kan ini. Ya, nanti dipelajari ya. Maksudnya ini saya kasih gambaran ini, cobalah nanti diskusikan. Kalian kan juga ada dosen pengampu kan gitu. Kalian tidak mikir sini, makanya ini di awal ini coba gambarannya seperti ini. Coba diskusikan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu takon simulasi tuh Pak, supaya kamu tahu, oh kayak gini ya. Tapi kalau simulasinya ya sakarepmu dewe, maksudnya alah pokoknya gawe, ya percuma ya. Jadi tugas-tugas kalian itu tidak akan saya cek ya. Ngapain ngecek sakmono kian? Bullshit, buang-buang waktu saya. Itu tujuannya apa? Hanya untuk melatih dirimu. Kalau kamu tidak melakukan itu, ya pasti nggak akan bisa. Ya, ini tadi saya cek di awal tuh saya cuma melihat seberapa konsistensi kalian. Ya kalau nggak konsisten ya sudah tanggung sendirilah nantinya. Nah, kayak gini. Konsep sumber daya. Ini nanti kan bisa diamati di YouTube itu. Nanti kamu tinggal kopas saja kamu. Misalkan kamu nggak paham ini ya. Misalkan kamu gini, contohnya. Iya. Bagian mana sih nggak paham? Misalkan ini nggak paham iki, ngono ya. Ini ya. Tinggal kopas ini loh. Kopas. Nah, balik dong ini. Nah, jelaskan lebih detail dan berikan contohnya. Tinggal perintah-perintah ini tok loh, terus dipahami. Nah, coba. Atau dicat baru ya bisa lewat terlalu panjang. Lek terlalu panjang kan lemot. Iki wis kuat. Nah, ini. Nah, nah, sudah sak contoh-contohnya. Nah, ini kan bisa disimpulkan kan ini. Kan begitu. Nah, misalnya ada pertanyaan ini ya, dengan metode ini, jika Anda memerlukan bantuan untuk, ya langsung aja ya lanjutkan, gitu aja. Ya lanjutkan. Ya kan, jadi ChatGPT itu jangan dipaksa ya. Biar dia mengeksplor, datanya dia banyak. Kita terbatas, ya lanjutkan. Biar dia dieksplor, muncul semua kita yang validasi. Mana yang akan kamu ambil? Nah, ini contoh dengan WBS ya. Nah, dengan gini kan kamu akan semakin tahu kan. Saya juga baru tahu ini kan begitu karena saya kan memang enggak fokus ke sini. Nah, saya kan juga loh ini sambil belajar sambil training ChatGPT ini. Lah mau enggak kamu melakukan seperti ini? Ya, kalau enggak ya kamu enggak akan dapat apa-apa percuma. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa TPP itu adalah 95% praktek mandiri ya seperti ini contoh saya ini. Nah, ini.
Nah, setelah lengkap semua, kamu bisa perintahkan. Karena ini campur-campur, saya akan perintahkan nanti kacau semua. Kalau manajemen fokus ke sini semua, perintahkan baru nanti apakah topik skripsi, outline proposal. Coba seperti itu, tidak ada masalah. Salah ya hapus, buat baru lagi. Kan gitu aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ya cara memperdalam ya ini. Si, ini tadi kontrak manajemen sudah, sing belum apa ya? Oh, transport. Nah, si transport tadi sudah tak generate. Nah, ini. Nah, transport itu tidak melulu anu ya. Kayak praktikumu jalan raya, Marsal, FIB, FIM dan semuanya. Bullshit KB, enggak ya apa itu? Buat apa? Ya, itu hanya sebagian kecil. Jadi kita harus tahulah bahwa transport atau perancangan jalan raya, geometrik itu luas. Maksudnya tidak hanya itu tok, itu diperdalam. Nah, contohnya kayak ini. Ini. Nah, sekarang transport itu apa aja? Ya, ini kan nanti bacalah. Ini kan ngomong lalu lintas ya. Ini berarti sistemnya. Ya, ini kapasitas jalan, volume lalu lintas. Nah, level of service ya ini yang dibahas. Definisinya apa sih kapasitas jalan? Nah, faktor jam pengukurnya apa sih? Nah, geometri, lalu lintas, lingkungan. Nah, banyak. Metodenya apa sih? Nah, ini pahami dulu. Bingung tanya dosennya. Kan begitu. Nah, ini rumus perhitungan. Nah, ini. Lah inilah. Nah, sekarang apa yang dimaksud level of service? Bingung? Ya tanya lagi. Misalnya ini bingung. Ini aja. Ini kan belum ada penjelasan. Ini aja yang ini. Oh, tak, kopas aja yang gini. Nah, jelaskan detail. Nah, ya akan tahu nanti. Lihat coba. Jawab nih. Nah, hmm, jawab kan? Tinggal dicocokkan dengan buku referensinya. Kan begitu. Kamu tanya aja, buku referensinya tolong berikan referensi, dijawab sama dia. Ya coba di-download, disesuaikan, dilihat. Bener apa enggak ini? Nah, itulah tugas manusia itu. Tugas kita itu. Nah, sekarang pun saya jadi paham. Awalnya saya enggak tahu ini apa. Saya akan tahu, oh ternyata level of service adalah indikator yang digunakan dalam rekayasa lalu lintas untuk apa? Mengevaluasi ini. Nah, ini kan. Apa detailnya? Oh ini, maksudnya ini, volume kapasitas. Oh kalau V per C, oh lancar. Nah, kan gitu, macet total. Nah, inilah namanya skripsi ya gini-gini, diperdalam ininya. Misalkan kita pengen mengetahui apa, macet apa enggak. Oh ternyata yang saya tarik apa, saya mencari loss ini. Bahwa targetnya itu supaya sangat lancar. Apa yang mempengaruhi ini ya kita lihat supaya lancar ya. Masalahnya apa? Misalkan nenggone pasar Pahing itu kok terus macet terus. Oh berarti kalau macet tuh V per C lebih dari 1. Berarti supaya menjadi 0,2 bagaimana? Itulah masalah. Ya itulah namanya skripsi. Oh harus begini, parkirnya begini dan semuanya tetek bengek semuanya. Kaitkan dengan ini. Sudah. Itu ngomong salah satu transport. Bukan transport mutek ning Marsal, ditambah getuk, ditambah jenang, tambah ini. Nggak ada manfaatnya dan memang itu nggak berdasar. Kan begitu. Bolehlah seperti itu, tapi previous riset lah. Misalkan ditambah PET, plastik aspal. Oh, ternyata previous risetnya sekian. Dengan PET apa? Plastisnya meningkat, atau daktilitasnya meningkat, atau elastisnya meningkat. Nah, itu harus jelas parameternya. Kan begitu. Dan semestinya ujinya tidak hanya nggak bunter-bunter, ya uji di lapangan atau di skala kecilnya buat buat penetrasi tebar belapa dibebani. Tidak hanya uji marsal. Marsal itu hanya untuk menentukan uji lab saja, uji untuk melihat ukuran sampel, tidak menentukan ukuran apa? Durabilitas, stabilitas itu bukan. Ya, itu kalau kita ngomong aspal ya, jalan ya. Wes, saya pikir sudah tak jelaskan semua. Ya inilah dinamakan dasar teori keilmuan seperti itu. Lagi geotek gak usah tak bahas, soalnya besok kita ketemu kalau nggak jelas, tanya besok aja.
Ini wis malam soalnya. Oke, silakan. Sampai di sini kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, kira-kira paham enggak apa yang saya sampaikan? Ini bagian transport siapa? Transport siapa ya? Coba. Saya Pak. transport kelas 4 Pak. Transport Kelas coba. 1. Kelas Saya 1 kelas ya? 1, Pak. Eh? Transport kelas 1 ya. Coba. Iya, Pak. Coba coba perwakilan ya transport coba. Paham enggak tadi yang saya sampaikan? Nanti ganti kelas 3 bagian manajemen coba. Saya pengen diskusi aja coba. Insya Allah paham sih Pak. Tapi mungkin dari penjelasan jenengan itu nggak, kalau punya saya nggak menjurus ke situ Pak. Saya menjurusnya ke perasaan jalan yang tetap aspal, tapi penggunaannya bukan pencampuran PET atau apa. Nah, tapi penggunaan aspal lama yang diperbarui. Jadi aspal lama yang apa itu dibongkar, Oh. setelah itu dihancurkan terus dicampur lagi ke aspal yang baru. Lah terus masalahnya apa? Kenapa melakukan itu kenapa? Masalahnya ada apa? Karena dari jurnal-jurnal yang saya lihat itu, itu ada penggunaannya itu untuk efisiensi biaya, itu yang utama. Yang kedua adalah untuk lingkungan. Lah itu jurnalmu sing salah memahami apa-apa. Jadi seperti saya bilang, setiap kamu melakukan sesuatu itu harus ada apa? Permasalahannya. Nyapa sih kok aku ngoyo-ngoyo melakukan ini itu? Kan begitu. Sekarang kalau aspal dibongkar terus dicampur lagi. Apakah kenyataannya seperti itu? Nah, kita ngomong manfaat di lapangan loh ya. Manfaat praktis itu ya nantinya keilmuan itu bisa digunakan. Kan begitu. Makanya kan berangkatlah dari dasar keilmuan. Kalau kita ngomong perancang apa itu jenenge perancangan aspal ya apa lapen ya lapis penetrasi ya. Nah, itu ya dilihat mau kemana kan begitu. Kalau hanya itu dianu lagi wong itu enggak kuat. Yang penting kan dasarnya harus kuat dulu. Itulah yang nanti akan mendasari. Kalau minta koreksinya Pak, kalau saya apa itu lihat dari YouTube itu ada penggunaannya aspal itu yang kan itu dinamakan RAP kan, Pak. Reclaimed Asphalt Pavement. Nah itu ada yang menggunakan di beberapa negara itu digunakan ada sampai mencapainya itu 100%, ada yang 90%, dan ada yang 50%, 20%, itu tergantung negaranya masing-masing. Itu ada yang saya jurnal yang saya dapatkan itu rata-rata tuh penggunaan 30%. Nah, permasalahannya itu kan di negara yang negara 100, apa itu 100%, itu kan banyak menimbun apa itu material limbah materialnya itu, Pak. Limbah aspalnya itu. Sekarang gini, Ini apa RAP itu berasal dari mana? RAP. Kalau itu saya belum mencari, cuma apa itu masih mempelajari Pak itu. Nah, makanya kan gini, eh pelajari dulu. Yang penting seperti di awal itu ya, bisa menjustifikasi itu permasalahan itu ada apa? Ya, kenapa kok harus ditangani? Kenapa kamu harus melakukan? Lah kalau tidak dilakukan ada apa? Ada masalah enggak? Kalau nggak masalah ya nggak usah dilakukan. Logik berpikirnya dari situ. Nah, gitu loh. Logik berpikirnya dari situ. Dan sesuaikan juga bahwa metode nanti mampu ndak mau lakukan yang lab PDW. Nah, kan begitu kan? Kan mikirnya seperti itu kan? Jadi kita ngomong penelitian ya sesuaikanlah dengan kondisi lab, kelayakan lab dari Unik itu seperti apa. Ada ndak di alatnya? Jangan-jangan nggak ada. Lah terus gaya apa we? Metodemu seperti apa? Kecuali kalau kelas sore kan banyak dari kasus proyek-proyek itu kan masih bisa. Maksudnya banyak masalah sih sebetulnya. Mungkin nanti tinggal kurang detail aja cara melihatnya, sudut pandangnya bagaimana gitu aja. Nah,
Kalau yang penelitian di lab, ya sesuaikan lah. Ya, oke. Coba sekarang nanti ya kamu pelajari lagi ya, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nanti seperti yang saya sampaikan di awal. Coba Hendrika Kris, ada enggak ini? Ada, Hendrika, Pak. eh? Ada. Tapi pakai Ada, apa ini? Ada. 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 Oke, ini bagian air ya kemarin ya. Transportasi, Pak, seperti Avandi. Nah, Avandi, wes, sudah punya gambaran. Sudah, Pak. Oh. Kemarin lihat topik yang panjenengan share itu transportasi. Hmm. Saya baca bentar, Pak. Sudah membuat simulasi. Sudah. Itu yang topiknya tentang bentar-bentar. Desain geometri jalan pada destinasi wisata dengan volume lalu lintas musiman. Oke, kamu sudah paham teorinya. Lalu lintas musiman seperti apa, destinasi itu apa, perencanaan geometriknya apa, sudah kamu pelajari. Ini lagi progres pemahaman itu, Pak, di Nah, ChatGPT. ya wes. Nah, dan sesuaikan. Nanti kamu kan tahu dosen pengajarnya siapa, ya. Nanti Ya, kamu tanya bukunya yang mana, cocokkan, ya. Cocokkan ya itu ya. ya. Oke, saya coba coba yang manajemen siapa ya? Kelas 3 ini. Yang kira-kira wis mengarah ngono lho. Siapa mau diskusi silakan. Coba siapa? Aku lupa ya. Yang sudah coba tak lihat ya. Sik, sik. Itu ada sing wis mengumpulkan 28 jurnal. Aku lali aku jenenge. Gabung ndak ya kira-kira iki? Sik, sik, sik. Hmm. Ah, tak cek sih. Hmm. Oke, siapa itu? Muhammad Fitrah Sakti Rimawan, ada enggak? Ada, Pak. Ada. Oke, kamu bisa share screen enggak? Bisa. Oke, coba. Ini bagi yang sudah mengumpulkan banyak, nanti coba bisa dipraktekkan ya. Ya. Coba kamu share screen, sekalian buka chat GPT, coba. Ya, Pak. Hmm. Ya, saya lihat yang paling banyak ini. Oke, coba. Sekarang kamu buka chat GPT, chat GPT aja. Ya, bagi yang anu coba nanti bisa diikuti ya, coba dicoba. Jadi tujuannya kenapa sih kok harus ada itu dan identifikasinya seperti apa? Ya, coba kamu buka chat baru aja. Oh ya. Kamu buat itu aja project namamu ngono ae. Sudah ada itu F itu ya, namamu itu. Iya, Pak. Oke, Ya. sekarang coba kamu buka itu, kamu klik grupnya projectnya kamu klik, project kamu klik. Sebentar, Pak. Masih lemot, Pak, laptopnya, Pak. Nah, yang F-nya itu bagian F itu loh, bagian F kamu klik. Ya.
Nah, ini kesalahannya ini nih, jangan kamu buat bahasa Indonesia ya. Ini nanti pasti nggak bisa translate, nggak bisa ke bahasa Inggris. Rubahan ke bahasa Inggris. Ya, tolong semua chat GPT seperti yang saya share di grup, jangan di-set ke bahasa Indonesia. Settingnya biar tetap bahasa Inggris. Karena nanti kamu akan kesulitan mencari jurnal bahasa Inggris. Ya, Iya, Pak. nah kamu itu di setting itu loh. G, Bagaimana, Pak, caranya, Pak? G kamu klik. G biru, ungu itu loh. Ini, Klik setting. pengaturan ini, Pak. Pengaturan. Nah, kan ada bahasa, pilih bahasa Inggris saja. Ucapan apa bahasa? Ucapan itu, Be. Coba. Oh, Bahasa, bahasa ini, Pak. bahasa itu, Oh, iya. bahasa itu lah. Deteksi itu. Pilih bahasa Inggris. Bentar, Pak. Inggris itu loh. Mas, tadi siapa yang panggil? Nah, itu. Iya, Pak. Loh, kok tetap otomatis ya? Sebentar. Masih reload, Pak. Ya wes, oke. Ya karena kan nanti kan kebanyakan nanti kan bahasa Inggris yang diambil. Nah, Iya. oke. Nanti kalau kamu bahasa Indonesia nggak bisa kamu nanti translate bahasa Inggris munculnya tetap bahasa Indonesia yang ngono. Iya, Pak. Oke, sekarang kamu klik add file. Nah, Ini, itu. Pak. Nah, file jurnal yang sudah kamu simpulkan itu kamu upload di sini. Oh, iya. File resume itu, Pak, ya? Ya. Nah, upload di sini. Nah, tolong untuk penyimpanan file itu tolong anu ya, apa diperhatikan. Nanti jangan-jangan kamu lupa tak taruh mana jurnalnya itu akan memberikan memperlama proses. Sip. Oke, sudah kamu tutup itu. Iya, Pak. Nah, buka cat baru coba. Bisa enggak? Itu sekarang itu kamu buka cat baru yaitu ya perintahan aja. Eh, apakah bisa membaca file yang saya upload? Apakah bisa membaca semua isi file yang sudah saya upload? Oke, ya bisa toh. Sekarang Iya, Pak. buatkan buatkan matrik, tuliskan matrik dalam bentuk tabel. Ya, Pak. Kita aja coba. Ya, fokus pada variabel terikat ya. Oh, coba kamu edit lagi. Pak. Tujuan ini apa? Untuk melihat variabel terikatnya. Jadi nanti jurnal yang kamu kumpulkan itu variabel terikatnya sama. Tujuannya itu. Oke, Pak. Tuliskan matrik fokus pada variabel terikat. Coba. Gini, Pak, ya? Ya, coba. Fokus pada variabel. Itu aja coba. Ya. Jadi kita pengen lihat. Nah, jadi nanti tinggal melihat. Kamu mau melihat. Nah, ini kan berarti jurnalmu masih nggak karu-karuan. Iya, Pak. Nah, ini tinggal kamu lihat nanti. Mana yang akan kamu ambil. Variabel terikat mana yang ingin kamu amati sebagai output. Nah, kalau seperti ini nggak akan ketemu. Jadi nanti ya toh, ambil variabel terikat yang sama misalkan efisiensi sumber daya, durasi dan kualitas proyek. Ya samakan semua itu dalam mencari jurnal. Nah, kan begitu. Iya, Dan iya. nanti biar mudah di jurnal asli itu kan pasti ada keywordnya kan. Iya, Pak. Nah, nanti dari keyword-keyword itu yang akan kamu eh,
mencari temannya. Coba ini kamu lihat sekarang kamu pengen mengamati apa variabel terikatnya? Eh, keterlambatan, bentar Pak. Ya kamu lihat aja yang paling banyak apa ini? Nah, ini kan Tentang keterlambatan proyeksi Pak, keterlambatan jadwal. keterlambatan proyek. Oke, sekarang kamu di Ya, promnya buatkan metrik yang hanya memunculkan variabel terikat keterlambatan proyek. Gitu coba. Berarti nanti di dalam kesimpulanmu itu akan muncul yang variabel terikatnya hanya keterlambatan proyek. Tapi Sudah muncul? muncul Pak. Ada berapa artikel? 1, 2, 3, 4. 15 Pak. Nah, ya sudah. Berarti ini 15 ini yang kamu ambil. Oh iya, Kalau kamu ngomong keterlambatan proyek. baik Pak. Nah, sekarang kamu perintah. Dari semua artikel yang variabel terikatnya keterlambatan proyek, ya, identifikasi variabel bebas dan variabel kontrolnya. Ya, yang lain yang sudah punya jurnal banyak, bisa dicoba seperti ini. Kalau kita sudah punya 15 ini, kayaknya sudah bisa muncul gapnya. Oke, coba eh, naikkan supaya kelihatan. Nah, variabel bebas, variabel terikat. Nah, ini. Jadi kalau kita mencari gap, itu adalah pasangan dari variabel terikat dan variabel bebas. Ya, Iya Pak. itu ya. Nah, Ya, sekarang begini. Artikel nomor 1 itu variabel terikatnya adalah keterlambatan proyek. Variabel bebasnya apa? Harga kontrak dan kompleks proyek. Nah, nanti ini kamu detailkan lagi. Nah, inilah agak ribetnya manajemen ya. Jadi di sini kita belum muncul ya jenis proyek, harga kontrak atau istilahnya nilai kontrak itu ya kompleksitas proyek. Ini belum bisa sebagai nanti akan menjadi temuan, belum bisa. Kita harus melihat artikelnya bahwa jenis proyek yang seperti apa, harga kontraknya berapa, kompleksitas berapa. Masuk lagi di situ pasti ada indikator yang menjelaskan kompleks proyek, nilai kontrak dan semuanya. Itu yang artikel 1. Artikel 2. Keterlambatan proyek karena apa? Faktor desain, manajemen pasar, tenaga kerja, kemampuan finansial. Nah, kan begitu. Nah, ini yang harus ditentukan bahwa nantinya keterlambatan proyek itu kamu akan mengambil variabel bebas yang mana. Kan begitu. Coba sekarang ya, kamu perintah ya ya. dari variabel terikat keterlambatan proyek berikan rekomendasi
Ya, variabel bebas yang memungkinkan untuk saya jadikan topik penelitian yang jelas keterbaruannya. Coba. Dan terkini. Nah ini agak rumitnya manajemen proyek gitu. Kita harus breakdown satu-satu ya. Berbeda dengan ilmu-ilmu pasti ya, struktur geotek kan cuma rumusnya cuma itu tok. Oke. Nah, itu kan rekomendasinya. Ini coba pilihkan salah satu, pilihkan topik yang paling relevan dari 15 tadi ya, 15 artikel di atas. Ya inilah yang saya maksudkan, kalian simulasi mencoba-coba seperti ini, lakukan seperti ini. Ini perlu waktu, perlu berpikir, perlu fokus. Kan gitu. Ya. Kalau kalian nggak sering seperti ini ya pasti akan lama. Amati prom-prom yang saya berikan ini, dan tentunya nanti kan bisa berubah. Pilihkan salah satu topik yang paling relevan dengan apa? 15 jurnal di atas, ngono ya. 15 jurnal yang sudah saya upload, ngono, coba. 15 jurnal. Nah, Nah, ini metode-metode keterbaruannya sekarang saya saat ini. Ya, tinggal nanti kamu anu lah. Ini pengaruh twin digital itu kan berarti di artikelmu kan ada itunya ya. Iya, Ya, coba sekarang kalau kamu kesulitan ya diturunkan aja, tapi caranya seperti ini. Sudah paham ya? iya Pak. Nah, metodenya seperti apa lah? Nanti tinggal kamu lanjutkan ya. Lah kalau kayak gini dilanjutkan terus ya ketemu jadi akhirnya nanti. Iya, Ya, paham ya? Jadi di artikelmu kan ada digital twin AI ada juga kan itu? Ada toh? iya ada. Nah, makanya kan muncul seperti ini. Nah, makanya pembentukan ini tergantung dari artikel yang kamu kumpulkan ya. Semakin artikelmu berkualitas ya akan muncul bagus seperti ini. Tapi kalau artikelmu itu sampah semua atau salah semua atau tidak ada hal yang baru di artikelmu itu, ya akhirnya nggak muncul. Ya, Iya Pak. ya sudah paham ya gini ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, itu kamu lanjutkan terus sampai jadi draft proposal atau outline itu. Nanti apa sesuaikan dengan yang tadi di awal itu, ya. Tapi Iya Pak. paling nggak kan nanti kamu pilih aja salah satu yang kamu yakin tahu bahwa oh rumusan masalahnya ini kamu pahami. Oh, seperti ini. Metodenya caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau Baik. nggak tahu ya digital twin atau apa ya tanya lagi. Kamu apa? Kamu upload proposal apa? Jurnalnya kamu pelajari satu persatu ya pasti jadi. Ya itulah perlu kesabaran, telaten, fokus ya gitu. Coba-coba seperti ini. Tapi ini siapa? Namamu siapa? Tadi? Fitra Pak. Fitra. Kamu sudah bagus lah. Saya hargai seperti ini. Nah ini namanya progres. Ya, Iya progres Pak. namanya. Nah, kalau kamu terus seperti ini, fokus ya. Fokus seperti ini fokus ya. Cepet ini kamu nanti. Paling 1 bulan selesai clear ini. Ya, kan Iya pakai Pak. kuesioner semua sudah 1 bulan clear jadi jurnal ini sudah. Kalau kamu Iya. fokus terus ya. Iya. Ya, ya wes, oke, stop. Iya Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ini manajemen ya. Jadi seperti ini cara membentuknya. Jadi kenapa saya suruh membuat
kesimpulan jurnal, ya tujuannya untuk ini. Nah, ini sudah ketemu kan, otomatis kan, kamu nggak usah mikir lagi. Mana yang cocok, breakdown lagi, masuk apa coba ke atas tadi file coba ke file bagian file. Kamu klik F ya, klik F itu di project F. Nah, ini sudah menemukan belum kalian bahwa di F itu ada tempatnya menyimpan file. Coba kamu klik F. Nah, F itu kan ada file kan? Bentar, Pak. Oh, bukan itu, bagian F-nya. Ini ya? FF. Nah, itunya. Ini kan? Nah, ya tadi semua ya dicoba. Nah, ini loh. File ini bisa sampai 20 file maksimal. Lah, yang kamu upload ini nanti kamu gunakan untuk mengenerate. Untuk mengikat gap, untuk nanti macam-macam lah. Kamu upload di sini maksimal 20 file. Nah, kalau jurnal diupload ke sini juga bisa, tapi PDF itu kadang-kadang kurang akurat, makanya perlu dijadikan disimulkan di file Word. Ya. Baik, baik, Oke, Pak. gitu ya, Baik. paham ya? Siapa? Fitra ya. Ya, Oke, ya, Pak. kamu fokus aja. Dah, nanti kalau ada kesulitan kamu langsung cat aja enggak apa-apa. Ya, Ya, Pak. intinya seperti ini Baik. ya. Ya, Pak. Ini caramu udah bener, sudah istilahnya sudah mengarah ya, sudah bisa menunjukkan gambaran-gambaran gapnya itu seperti itu. Tinggal kamu nanti milih yang mana. Nah, kalau Ya, Pak. diawali seperti ini, ya sudah pasti muncul nanti. Dan pasti nggak akan plagiat dan pasti berbeda. Karena apa? Kita sudah mengamati dari 15 artikel di analisis ChatGPT sehingga variabel terikat bebasnya sudah tidak akan sama. Kan begitu. Ya, Pak. Ya. Oke, Ya. gitu ya. Oke. Ya, Pak. Ya wes, oke, sudah stop. Ya, terima kasih, Pak. Ya, stop share ya. Bentar, Pak. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada saya akhiri sudah 9:30 soalnya. Nanti untuk presentasi jurnalnya nanti aja lah. Sing contoh yang sudah jadi itu sudah kemalaman. Silakan ya berprogres seperti ini. Saya sangat menghargai mahasiswa-mahasiswa yang mau berprogres. Ya saya yakin awalnya pasti susah. Kayak si siapa Fitra ini akhirnya juga akan bisa. Dengan cara apa? Ya berusaha. Ya, gitu loh ya. Awalnya pasti nggak bisa. Kamu nggak bisa stop share ini. Nggak bisa, Pak. Stop itu. Nah ini Saya head tadi. Eh? Saya head tadi. Toolbar-nya, Pak. Bentar. Dah wes. Dah tak stop. Dah. Oh iya. Makasih, Ya. Pak. Dah. Oke ya Fitra ya. Ya. Progresnya udah bagus, tinggal difokuskan aja biar cepat selesai gitu aja lah. Ya, kuncinya Ya. membuat artikel, semakin kamu fokus, semakin cepat selesai. Kamu tunda-tunda, akhirnya lupa. Lupa kembali ke awal lagi. Mending ini difokuskan 1 minggu, difokuskan ini jadi. Ya, dengan ChatGPT cepat itu. Ya, tinggal kamu nanti menambahkan yang lain. Ya, gitu ya. Ikuti aja YouTube saya sama di promnya di grup itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada enggak? Ada yang ditanyakan sampai ini? Ya, enggak ada. Oke, nanti kita ketemu Pak, lagi tanggal. izin tanya. Oh ya, silakan. Yuk, silakan. Eh, jadi gini Pak, terkait kemarin itu pemahaman kelompok saya, kelompok satu sore itu untuk data proyek yang sudah diupload itu menjadi data pendukung untuk pembuatan jurnal proposal ini, Pak. Nah, mungkin tadi kan setelah dipahami dengan baik, ternyata kan di situ kalau misalkan proyek yang sudah jadi kan tidak perlu dibuat jadi proposal skripsi gitu. Kita kan karena mencari temuan terbaru. Nah, kalau misalkan untuk mata kuliah TPP ini sementara menggunakan data proyek yang ada, kemudian nanti untuk skripsi ke depannya kita uh, mencari data yang terbaru yang masih direncanakan yang masih belum menjadi proyek gitu, Pak. Gini. Itu gini. Target dari TPP ini adalah nanti juga sebagai skripsi.
Jadi targetnya itu. Jadi begitu lulus ini selesai lah. Proyek itu makanya kan gini, coba ada data proyek, apapun itu bisa jadi skripsi, kan begitu. Ya kemarin yang sudah saya share-share itu kan bisa, ya. Ya cuman tinggal kita menyesuaikan. Kalau belum paham ya dipelajari. Misalkan gini, eh ada data proyekmu enggak? Ada data proyek enggak sekarang? Saya kemarin sudah upload ini Pak, apa gambar DID sama RAB pembangunan masjid. Nah, lah ya itu kan bisa diperdalam lagi. Contoh misalkan kayak kemarin yang saya nge-share bahwa di masjid itu kan ada perhitungan balok dan kolom. Masuk dari situ bisa. Ya. Nah, proyek itu sudah dilaksanakan apa belum masjid itu? Sudah Pak, sudah. Nah, sudah selesai belum? Sudah selesai. Nah, enggak apa-apa. Sudah selesai itu ada data enggak? Dia itu apakah dari target waktunya molor atau enggak? Kan begitu. Oh berarti kalau manajemen berarti fokusnya pada itu Pak ya. Ya iya kalau manajemen ya Soalnya itulah kemarin masalah waktu, biaya. saya ambil judulnya kemarin ini Pak, apa analisis efisiensi waktu dan biaya melalui penerapan building information modeling BIM Revit pada proyek bangunan Masjid Al-Mansuran Kediri. Gitu Pak. Nah, itu masalahnya kan begini. Proyek itu kan tidak menggunakan BIM. Oh itu pakai BIM Pak. Oh, pakai Berarti. BIM. Iya pakai BIM. Pakai BIM. Nah, terus konvensionalnya ada enggak? Nah ini data konvensionalnya nggak ada. Maksudnya kan Nah, sekarang gini di aja. situ saya udah buat perbandingan, maksudnya eh, dengan BIM ini nanti mengukur efisiensinya berapa dibandingkan dengan metode konvensional gitu Pak. Ya enggak apa-apa juga sih. Maksudnya kan begini. Kalau kita ngomong efisiensi, tentunya kan ada perbandingan ya. Kalau pakai BIM, itu katakanlah, oh ternyata bisa hemat sekian juta, katakanlah. Kalau dengan tidak, itu sekian juta. Itu kan yang harus dinilai. Lah kira-kira memunculkan datanya itu bisa enggak? Kalau bisa caranya bagaimana? Rasional apa enggak kan begitu? Itu aja. Nah jadi gini ya, eh, data proyek apapun bisa. Kita perlu diskusi dulu. Kira-kira proyeknya seperti apa, kasusnya seperti apa gitu loh ya. Jadi bukan enggak bisa, justru kalau ada proyek itu malah gampang. Tinggal nanti kita diskusi aja. Permasalahannya di mana. Nah gitu ya. Jadi intinya kembali lagi bahwa Baik, yang harus dipahami, kalau kita ngomong efisiensi, tentunya ada perbandingan ya, menggunakan BIM dengan yang tidak. Ya, terus itu nanti dibandingkan, akhirnya muncullah efisiensi BIM itu meningkatkan sekian, rasio efisiensinya misalkan 1,9, berarti kan meningkatkan 90% kan begitu kan, katakanlah seperti itu. Itu kan sudah temuan baru kan. Nah, kan begitu loh. Itulah yang saya maksudkan. Jadi terus jangan apa data proyek tidak bisa harus terbaru ya enggak, proyek lama pun bisa. Kita harus lihat kompleksitasnya dan semuanya. Jadi makanya kita perlu diskusi. Contohnya ya share kemarin proyek apa kemarin itu balok apa kolom itu kan bisa diamati ngambil di strukturnya. Oh misalkan dia tulangannya kemarin ada yang ya misalkan balok T dan tidak dibandingkan aja di bentang sekian itu. Ambil satu balok itu aja sudah jadi skripsi. Gitu loh maksud saya. Nah, kalau sekarang belum paham, kan masih banyak waktu. Itulah makanya saya tadi munculkan bahwa bagaimana sih menghitung balok, eh, luas tulangan, jarak tulangan itu kan di struktur beton kan ada, kan bisa dipelajari kan gampang dengan ChatGPT simulasi bisa itu, gitu loh. Ya, jadi targetnya bukan terus ini proposal enggak, proposal ini wajib nanti dilanjutkan karena nanti kalian akan langsung dapat pembimbing saat diuji. Jadi habis ini setelah pertemuan setelah ini clear topiknya, Kaprodi akan saya perintahkan mendapat pembimbing. Jadi nanti sekalian kamu ujian itu selesai, tinggal mau diselesaikan semester 6 ini boleh atau semester 7. Jadi bukan ini pokoknya jadi enggak gitu konsepnya, sudah dirubah. Ya, gitu ya. Jadi output di baik sini Pak. langsung sebagai proposal skripsi. Makanya di sini menentukan kalau emang enggak berhasil ya sudah ngulang saja berarti enggak mungkin lulus semester 7, lulus semester
8 kan begitu. Ya, daripada seperti ini kasusnya apa? Kenapa? Sekarang itu ada 96 mahasiswa yang mengambil skripsi, tapi yang lulus itu cuma 20 orang. Daripada seperti itu, ngeribet-ngeribeti administrasi di Kaprodi. Makanya disaring di awal ini. Begitu lolos skripsi, proposal, berarti itu dia sudah siap proposalnya, tinggal jadikan. Gitu ya maksudnya ya. Jadi proposal nanti akan disaring Sudah, Pak. plagiatnya, keterbaruannya, dan semuanya. Makanya nanti tidak ada ujian proposal lagi nanti. Gitu ya. Tapi justru kalau malah dipercepat sampai publish jurnal di target itu, yaitu malah tidak ada ujian proposal, tinggal bayar aja, ya nanti semester 7, tinggal nanti sidang mempertahankan hasil publikasinya gitu, tok sudah. Cuman buat proposal sama jurnal 6 halaman itu targetnya. Ya, paham ya? Ya, jadi saya ulangi lagi. Siap, Pak. Data proyek itu bisa, semua bisa. Tinggal lihat kompleksitas sama nanti kasusnya apa. Nanti kita perlu diskusi. Makanya kami saya tanya, kasusmu apa? Yang sudah japri saya kan saya bilang, kasusmu apa ini? Yang penting yang perlu diingat itu bahwa ada hasil yang dimunculkan, metodenya itu bisa dilaksanakan, ya, dan rasional gitu loh, ya, paham ya? Ya, kalau BIM itu nanti tinggal Siap, Pak. dilihat aja. Sekarang apa bedanya BIM sama Nda itu apa yang beda? Paling utamanya apa dalam proyek itu? Contoh masjid itu, apa yang membedakan hal yang paling mendasar antara BIM dan konvensional? Kalau kemarin sudah membuat ininya, Pak, apa namanya? Kayak bisa deteksi konflik. Jadi penyelesaian gambar itu bisa lebih terencana daripada yang metode konvensional. Kemudian kalau saya baca-baca dari jurnal itu bisa membuat hemat efisiensi waktu dan biaya itu sekitar 20-30%. Gitu, Pak. Itu dari Cuma ini jurnal. masih belum saya lanjutkan untuk metode penelitian. Coba gini, kenyataannya dulu aja. Kenyataannya apakah memang terjadi efisiensi dengan BIM? Kenyataan proyek aja. Kalau kelihatan ini sih, Pak, kalau dari faktor desain bisa, Pak. Maksudnya saya yang sudah merasakan seperti itu. Kalau dari efisiensi biaya dan waktu ini masih belum bisa saya bandingkan dengan metode konvensional, itu, Pak. Nah, gini aja lah. Coba itu kamu breakdown. Jadi nanti kamu breakdown. Nggak usah bikin metode dulu aja lah. Maksudnya gini, kamu breakdown aja dulu dari data proyek yang ada itu, ya. Kamu buat Excel aja perbandingan. Oh, BIM itu sekarang BIM itu yang diamati apa aja? Semuanya atau apa? Semua Kalau item atau apa sementara aja? ini masih belum terfokus, Pak. Masih semuanya gitu, Pak. Masih belum terfokus. Nah, makanya coba kamu lihat aja, ya. Nanti buat Excel perbandingan nanti kirimkan saya, ya, gitu ya. Nah, satu lagi, Iya, Pak. kalau kita punya data proyek itu yang mungkin agak sedikit ribet atau agak lama itu bikin Excelnya. Jadi harus disimpulkan ya. Kayak kemarin ya sudah chat ke saya itu tak suruh membuat ini itu. Nah, kalau sudah bisa membuat Excel itu, ya itu ya sudah itu nanti akan jadi gap. Jadi bagi yang sudah punya data proyek, segera aja dibuat Excelnya itu. Pendekatannya nanti berbeda ya. Ya, bisa sedikit berbeda. Kita bisa mulai dari kerjakan dari hasil dulu. Kalau sudah ada proyek ya, kita buat Excel, kita kerjakan dari situ dulu. Ya, gitu ya. Jadi dibalik, ada dua metode ya. Jadi kalau kita awali dari tidak punya data, ya, kita create awal, ya kayak tadi, jurnal dikumpulkan semua. Tapi kalau kita sudah punya data proyek, kita berawal dari situ. Nah, nanti kita carikan pendukungnya. Kita baru cari jurnalnya. Ya, makanya kemarin saya infokan menyimpulkan draft proposal dan macam-macam itu tak suruh mencoba semua. Jadi ada beberapa pendekatan karena menyusun ini proposal itu bisa tidak pakem harus ini enggak. Kita lihat kondisimu seperti apa. Ya. Jadi kalau ada data proyek nanti ketemu saya ngobrol, oke, buat Excel seperti ini.
Oke, Excel coba nanti jalankan pakai ChatGPT malah cepat selesai. Hasilnya sudah ketahuan dulu. Hasil ketahuan adakan pembahasan. Pembahasan sudah ketemu, ya toh? Sudah naik ke metode. Metode sudah ke latar belakang, sudah tinggal nanti masukkan jurnal. Selesai sudah. Ya gitu ya. Makanya saya perlu 3 Iya, kali iya, Pak. beberapa pendekatan, silakan disuruh mencoba aja, mencoba semua gitu. Ya, paham ya maksud saya ya? Ya, coba nanti detailkan dulu BIM Iya, itu insya Allah, Pak. apa dengan konvensional. Nah, itu kamu amati detail ya. Nah, nanti kamu kalau ngomong BIM nanti coba langsung tanya aja ke ChatGPT apa bedanya BIM apa, konvensional apa, nanti masukkan aja data-datanya itu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan Oke, kalau ada iya, pertanyaan siap. lagi. Makasih Mungkin banyak. satu lagi lah. Ya, ya, oke. Mungkin satu lagi lah. Sudah hampir jam 10 soalnya. Satu lagi lah. Kalau nggak ada, kita ketemu tanggal 18. Ya. Ya 18 nanti juga kita adakan seperti ini aja. Jadi maksudnya nanti lebih saya detailkan terkait tinjauan pustaka sama metode lah. Metode sama variabel operasional sambil kalian coba ya. Gitu ya. Dan nanti sambil saya cek satu persatu. Lah baru nanti tanggal 25 itulah sudah mulai kalian presentasi resmi. Maksudnya per orang. Setiap minggu ada 11. Nah, tidak saya tentukan sekarang, nanti tanggal 25 langsung begitu masuk, langsung saya share namanya ini Jret. Ya, itu loh. Nah, itu progres itu. Nah, kalau di 3 kali progres, misalkan tidak hadir, atau progresnya nggak karu-karuan, 3 kali berturut-turut ya sudah saya keluarkan aja dari, saya anggap tidak lulus gitu aja. Daripada itu nanti malah membebani, saling membebani. Ya, gitu ya. Makanya segera aja berprogres, ada kendala nanti kita diskusi. Oke, saya kasih kesempatan yang mau bertanya, 1 orang aja, 1 lagi. Pak, izin tanya. Ya, silakan. Berarti kalau keterlambatan itu tidak ada hubungannya dengan earn value ya, Pak? Soalnya tadi topik saya pakai metode EVM. Ini untuk memastikan ya, coba generate ke ChatGPT ya. Kamu tanya ke ChatGPT, apakah apakah ada hubungan antara keterlambatan proyek dan earn value gitu aja. Suruh jelaskan detail sampai contoh-contohnya semua sampai detail pokoknya. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah saya jawab, biar kamu melakukan. Kalau melakukan kamu nanti kan ingat. Ya. Ya, tujuannya apa sih? Tak suruh ke ChatGPT kamu tanya sendiri supaya kamu ingat. Kalau saya infokan kamu paling masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau kamu melakukan menyimpulkan akan ingat kan? Nah, gitu tujuannya. Ya, coba ya, gitu ya. Oke. Mungkin ada yang lain lagi? Sudah ya? Oke. Kalau Pak, ya ya, silakan. Siapa? tadi beberapa teman-teman di kelompok menyampaikan apabila dari kelompok sore apa kelas sore ingin menemui jenengan di kampus bisa kapan, Pak? Wah, itu sih agak susah. Saya jarang ke kampus sih, jarang sekali. Gitu loh, jarang sekali. Ya, gini aja lah. Nanti coba. Oh, Senin ini saya ke kampus. Iya, Senin saya janjian sama. Senin saya ke kampus. Senin sore aja lah. Senin besok itu loh. Saya janjian sama bidang geotek. Ya, Senin sore aja. Sekitar Oke. jam. Iya, Saya Pak. jam 4 aja. Ya, jam 4 Iya, ya. Pak. Tapi saya mewakili pertanyaan teman-teman, Pak. Tuh. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Nanti nggak apa. Senin saya ke kampus ya, saya lupa kok. Senin saya kan soalnya bimbing PKM sama geotek ini kan lebih saya push lagi. Kalau geotek kan beda lagi. Geotek kan DP satunya saya, jadi saya punya metode lain untuk mempercepat di bidang geotek kan gitu. Beda, beda dengan targetnya di TPP ini, karena kan DP satunya geotek saya. Kalau yang bidang lain kan DP satunya pengampunya lain-lain ya. Ya udah Senin aja jam 4 gitu ya, bisa. Iya, Pak. Moga teman-teman yang mau ketemu kata langsung Ya, di kampus. silakan. Kalau mau ketemu saya jam 4 ya. Ya, saya jam 1 masih ngodinir anak-anak itu. Nanti jam 4 lah agak longgar itu. Ya. Oke. Bisa saya akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan.
Oke, nanti akan mungkin besok ya, atau kalau nuntut nanti malam coba saya upload ke YouTube, nanti bisa diulangi lagi di anu. Tapi yang jelas segera berprogres itu aja. Segera lakukan, segera praktek, salah ulangi gitu. Ya, nggak ada pertanyaan, tanya ChatGPT kayak cara saya tadi, cepet itu nanti. Ya, oke ya gitu ya. Oke, jadi Iya, iya. untuk diskusi malam ini saya akhiri. Semoga bisa diterima dan yang penting butuh keikhlasan kalian untuk menyelesaikan ini ya. Jadi menyelesaikan ini juga sekaligus menyelesaikan skripsi ya, gitu ya. Semakin cepat semakin baik karena tidak akan diuji oleh penguji lain ya. Saya yang menentukan nanti kan begitu. Ya, targetnya seperti itu tadi. Oke, saya akhiri malam ini. Nanti kita ketemu tanggal 18. Ya, saya harap semua tetap berprogres. Yang belum berprogres, yang sudah berprogres, tetap konsisten ya, jangan berhenti dan lebih cepat lebih baik. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.